Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mus'ab, qum, iqra al-hadis. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari Muhammad Ismail hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ana Haris bin Hisam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini misla salati al-jarasi wa huwa ashaddu alayya wa ashaddu alayya wa yuksamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ayana yatamassalu li al-malaku rajulan fa'i anhu ma yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi al-shadidi al-badri fayubsamu wa inna jabinahu la yatafassadu araqat. Khalas. Ijlis. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha an al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini mithla salsalati al-jarasi wa huwa ashaddu alayya fa yusalu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyana yatamassalu li al-malaku rajulan fa yukallimuni fa ahi ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi shadidil bardi fa yaftimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Nah, jelas. Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha an al-Harits bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya fa yuhsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fa yukallimuni wa fa'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilul wahyu alayhi wa laqad ra'aitu yanzilul wahyu alayhi walaqad ra'aitu yanzilul wahyu alaihi fil yawmi syadidil bardi fil yawmi syadidil bardi fayubsamu anhu wa inna fi jabinahi la tafassadu arafan. Nah,
Jawabin. Udah hafal? Kalau belum, ya coba. قال المؤلف الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن هشام أنا الحارث بن هشام سأل رسول الله رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيبصر عني Waqad wa'aitu anhu ma qala. وقد رأيت عنه ما Qala قال وأحيانا yatamassalu يأتيني yatamassalu li وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول فقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عني wa inna jabinahu فإن جبينه لا يتفسد عرقا. ahsanta. Allah barik fik. Jelis. Lanjut ya. Anak-anak ada yang hafal? Siapa yang hafal? Perwakilan sih kok. Yang lancar. Siapa yang paling lancar? Zaki. Dah, Zaki. Yang dapat hadiahnya air minum. Langsung lancar. Kasih minum. Allah barik fik. Khadamakal ilmu. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Yahya ibnu Bukair. Yahya bin Bukair adalah Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Nama bapaknya sebenarnya Abdullah. Bukair itu nama kakeknya, Al-Qurashi. Ana ingat dulu ketika kita belajar Sahih Bukhari ini, ada seseorang bernama Abdullah. Sering sekali diulang-ulang sama guru kita dulu. Ketika melewati Yahya bin Bukair ini, kebetulan ada santri bernama Abdullah. Ditanya Abdullah, Yahya bin Bukair siapa namanya? Geleng dia. Ya. Jadi diingatkan ya, Yahya bin Bukair namanya adalah Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair Al-Qurashi. Kunya beliau Abu Zakaria. Qal, beliau mengatakan, Yahya bin Bukair, gurunya Imam Bukhari, dia mengatakan haddatsana Lais. Kata Yahya bin Bukair, qala haddatsana Lais. Telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Lais. Al-Lais di sini Al-Lais ibnu Sa'ad Al-Fahmi. Kunya beliau Abul Haris.
Siapa yang ingin berkunyah dengan Abul Harith, beliau adalah kunyah seorang ulama besar, yaitu yaitu Al-Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi, Imam ahli Mesir, imam di negeri Mesir. Luar biasa Imam Laits rahimahullah ta'ala. Ilmu beliau sezaman dengan Imam Malik, dan beliau dermawan. Disebutkan dalam tarjama beliau, sampai-sampai beliau saking dermawannya sehari itu sedekah untuk 300 orang kulla yaumin. Dan beliau pernah ngasih al-Imam Malik rahimahullah ta'ala 1 kantong dinar. Imam Laits rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menggambarkan bagaimana keilmuan Al-Imam Laits. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits afqah min Malik, walakin ashabahu lam yaqumu bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, Laits ibnu Sa'ad adalah orang yang lebih faqih, lebih berilmu dibandingkan Imam Malik. Namun murid-muridnya Al-Imam Laits tidak betul-betul mengajarkan, menyebarkan ilmu Imam Laits, sehingga ilmu Imam Laits tidak semasyhur seperti Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namun keilmuan beliau luar biasa, sampai-sampai sebagian mereka seperti Ibnu Wahib, beliau mengatakan, laula Malik wal Laits la dhallan nas. Walaupun ini ucapan mubalaghah fi sana'in nas, ucapan yang mubalaghah di dalam memuji umat manusia. Kalau bukan Laits dan Imam Malik rahimahullah ta'ala, niscaya orang-orang akan tersesat. Menunjukkan bagaimana besar ilmu Al-Laits ibnu Sa'ad ini tadi. Imam Laits, imam yang ma'ruf, thiqah, imam, ya. Beliau pernah naik suatu kendaraan, ya kendaraan zaman dahulu paling keledai atau onta. Suatu hari ada seseorang ahlul hadis yang bernama Yahya ibnu Katsir. Yahya ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Al-Laitsi. Yahya ibnu Katsir ini tadi pernah ingin memegangkan tali kekang kendaraannya Laits ibnu Sa'ad. Tiba-tiba pelayannya Laits ibnu Sa'ad mengatakan, jangan, ya, biar aku baik, bahasa kitanya. Kata Laits ibnu Sa'ad, da'hu, biarkan dia. Suatu ucapan yang mungkin kita anggap sepele, namun ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Laits ibnu Sa'ad mengatakan kepada Yahya ibnu Katsir, beliau mengatakan, khadamakal ilmu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau dilayani dengan ilmu. Dikarenakan Yahya ibnu Katsir ini tadi berupaya untuk mengkhidmat seorang alim. Lalu Laits mendoakan dia dengan doa, khadamakal ilmu, semoga ilmu ini nanti melayani engkau. Kata Yahya ibnu Katsir, falam tazal bi al-ayyam hatta ra'aitu dzalika. Senantiasa hari-hari itu masih nempel di benakku, masih nempel ucapan Al-Imam Laits ibnu Sa'ad tersebut,
hatta ra'aitu dzalik, sampai aku betul-betul melihat apa yang dinyatakan oleh Laits ibnu Sa'ad tadi betul-betul nyata terjadi pada beliau dilayani. Lihat di sini ada faedah yang dicontohkan oleh Imam Laits ibnu Sa'ad rahimahullah taala. Yang pertama diantaranya memperbanyak mendoakan murid, walaupun mungkin kata yang singkat, khadamakal ilmu, semoga ilmu tersebut melayani engkau nantinya, namun Allah SWT kabulkan. Dan di sini juga para penuntut ilmu ya hendaknya berupaya melayani gurunya dengan ikhlas, dengan tulus, sebagaimana mereka para ulama di zaman dahulu. Ya, khidmatul alim. Dulu Abdullah ibnu Abbas pernah memegangkan tali kekang Zaid ibnu Thabit. Ya. Kemudian orang-orang heran kenapa Abdullah ibnu Abbas memegangkan tali kekang kendaraan Zaid bin Thabit, diseret sedangkan Zaid bin Thabit berada di atas kendaraan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadza umirna bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan terhadap ulama-ulama kami. Tatkala mereka memuliakan ilmu, maka Allah SWT memberikan kemuliaan kepada mereka. Al-Imam Laits ibnu Sa'ad. Adapun keilmuan beliau jangan ditanya. Qad jawazal qantarah. Kalau dalam bab ilmu jarh wa ta'dil itu qad jawazal qantarah. Ya, ada perawi kalau disifati katanya jawazal qantarah. Ini sudah melampaui qantarah. Tahu qantarah itu sebenarnya jembatan kecil yang di setelah sirat kan? Sebelum masuk surga ada jembatan. Ya, kalau pengen jingok ya kalau masuk surga, kalau udah nyemplung ke bawah insyaallah ketemu. Ya. Di situ ibarah mereka mengatakan jawazal qantarah, sudah sampai puncaknya. Ya, Al-Imam Laits ibnu Sa'ad rahimahullah taala. Sampai ada seseorang yang pernah bertemu Laits ibnu Sa'ad mengatakan, aku dapati apa yang engkau sampaikan ini tidak ada di bukumu, katanya. Laits ibnu Sa'ad punya buku, ya, tidak ada di bukumu, kata Laits ibnu Sa'ad. Awala kullu ma fi sadri katabtu, kata beliau, tidaklah ya setiap yang ada, atau laisa kullu ma fi sadri katabtu, tidaklah setiap yang ada di dadaku aku catat, aku tulis. Lau katabtu ma wasi'a hadzal raq ma wasi'a hadzal markab. Kalau seandainya aku catat apa yang aku di dadaku ini, maksudnya ilmu yang ada pada dia, ya. Kata beliau, lau katabtu ma fi sadri ma wasi'ahu hadzal markab. Kendaraan ini tidak cukup. Kendaraan zaman dulu apa? Mungkin onta ya, atau keledai. Maksudnya kalau ilmu yang ada pada aku ini tadi ditulis dalam sebuah buku, kemudian bukunya tadi ditaruh di kendaraan ini tidak cukup. Kebayangan tuh. Amun ilmu kita ini ditulis, mungkin buku tulis itu yang tebal 30 halaman tadi masih kurang, masih banyak kosong kan? Nah, ini Al-Imam Laits ibnu Sa'ad ini tadi beliau mengatakan, lau katabtu ma fi sadri ma wasi'ahu hadzal markab. Kalau aku catat apa yang di dadaku itu tidak cukup dibawa naik kendaraan ini tadi. Laits ibnu Sa'ad, ingat baik-baik. An Uqail, dari Uqail di sini Uqail ibnu Khalid Al-Aili, kunya beliau Abu Khalid. Uqail ibnu Khalid Al-Aili, kunya beliau Abu Khalid. Kasihkan ke Yusuf itu, Yusuf yang baju hijau belakang, Yusuf belakang.
Ani bin Syihab, dari Ibnu Syihab. Masmu bin Syihab, ya Bilal. Ibnu Syihab siapa namanya? Qad marra ma'ana fi darsil madi. Ibnu Syihab imamun ma'ruf. Nah, kalau dulu bahasanya Syekh Abdurrahman, anta Indonesi. Araf tak? Anta matarif. Masih ada kan? Kata Syekh dulu. Ini soal. Man awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Lihat Syekh sini. Noleh sini. Anak pas posisi anak tuh ini Syekh, itu anak. Anta Indonesi. Entah matarif kata Syekh. Masih nempel. Bilal siapa? Ibnu Syihab. Gilang siapa Ibnu Syihab? Az-Zuhri. Ibnu Syihab di sini siapa namanya? Ibnu Syihab. Muhammad bin Man. Muhammad bin Gilang. Muhammad bin Man. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Beliau imam. Imam Az-Zuhri ma'ruf ya. Ucapan yang masyhur dari beliau, kata beliau rahimahullah ta'ala, minallahi al-ilm wa 'ala rasuli al-balag wa 'alaina at-taslim. Ucapan yang masyhur di kutub-kutub akidah ya. Kata Imam Az-Zuhri, minallahi al-ilmu wa 'ala rasuli al-balag wa 'alaina at-taslim. Ilmu itu berasal dari Allah dan kewajiban Rasul menyampaikannya, serta kewajiban kita at-taslim. Ya, at-taslim, nerima, pasrah. Itu tadi. Ya kawan, anak jujuran, dari sekian pelajaran anak yang paling berat Sahih Bukhari ini. Anak belak-belak sama antum. Dari sekian pelajaran Darul Hadis itu yang paling berat Sahih Bukhari. Anak harus meracik. Meracik itu ya, biografi ini harus dicek lagi, dicari lagi faedah-faedah yang berkaitan dengan perawi tersebut. Kemudian An Urwah ibni Zubair, dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin man? Zubair bin siapa? Mas Ujang. Urwah bin Zubair Adam. Adam ini ada perawi namanya Adam ibnu Abi Iyas. Tunggu nanti antum kena tanya. Perawi Bukhari namanya Adam ibnu Abi Iyas. Urwah bin siapa? Syarif. Urwah bin Zubair. Zubair bin siapa? Zubair bin Awam. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah? Keponakan ya? Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ummul mukminin itu ma'ruf. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Maksud ummul mukminin, istri Rasul, disebut ummul mukminin yaitu fil hurmah. Ya, fil hurmah, dari sisi kehormatannya, bagaikan ibu kandung kaum mukminin. La fin nasab, bukan dari sisi nasab. Difahami? Dari sisi kehormatannya bagaikan ibu kandung kaum mukminin dan tidak dibolehkan dinikahi. Bagaikan ibu kandung kita sendiri kehormatannya. Makanya ketika mereka orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka ketika diajak debat dengan Abdullah ibnu Abbas, mereka mengatakan itu Ali melakukan perperangan dengan Aisyah, kenapa tidak ditawan? Kenapa tidak ditawan? Katanya Abdullah bin Abbas, apakah kalian akan menawan ibu kalian sendiri? Bukankah Allah SWT yang menyatakan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasul adalah ibu mereka sendiri. Masa kalian mau nawan ibu sendiri? Itu tadi. Itulah yang mereka, istri Rasul, disebut dengan
Ummul Mukminin. Kunya beliau adalah Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kunya beliau Ummu Abdillah. Beliau tidak punya anak. Ya. Boleh seseorang yang tidak punya anak berkunya dengan kunya misalkan Abu Abdillah walaupun masih bujang. Itu Abu siapa? Abu Hisham. Belum ada anak, masih bujangan, tidak masalah. Antum Abu Albani ya. Tadi ada anak nama Albani, itu tidak masalah. Anna qalat, bahwasannya dia Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pertama kali wahyu itu dimulai turun kepada Rasul. Ya, pertama kali wahyu itu dimulai turun kepada Rasul dalam bentuk ar-ru'ya as-salihah fin naum, adalah mimpi yang bagus ketika tidur. Ini diantara bentuk min aksamil wahyi. Kemarin kita sebutkan diantaranya apa? Ar-ru'ya as-salihah, mimpi. Ya. Beliau mimpi ya, karena ru'yatul anbiya hakun ya. Hakun, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan inni ara fil manam anni adbahuk. Aku lihat di mimpi aku nyembeli engkau. Ya. Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah laminas sabirin. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Dan beliau la yara ru'ya, tidaklah melihat suatu mimpi, ya, mimpi yang sifatnya wahyu ini tadi, illa ja'at mithla falakis subhi, melainkan datang dalam bentuk seperti kilatan waktu subuh. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian maknanya seperti cahaya subuh ya, kilatan falak itu cahaya atau kilatan subuh itu terang, mana jelas di mimpi tersebut, tidak ada kesamaran samanya. Ya, ini ungkapan, difahami? Kalau antum mengungkapkan bahasa istilahnya itu nyata, betul-betul tidak ada kesamaran, mereka orang Arab diantaranya memberikan ungkapan mithlu falakis subhi, bagaikan cahaya subuh, terang, tidak ada kesamaran. Cahaya fajar subuh itu terang, itu tadi tidak ada kesamaran, nampak jelas. Itu ungkapan yuqal li syai' al-wadih, ungkapan yang dinyatakan untuk sesuatu yang sudah gamblang, jelas. Summa, kemudian summa hubbiba ilaihi al-khala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada beliau al-khala, untuk menyendiri. Al-khala itu maknanya al-khulwah, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudu. Dan beliau yakhlu bi ghar Hira, beliau menyendiri di ghar, gua Hira. Fayatahannatsu fihi, lalu beliau beribadah di sana. Di sini disebutkan wa huwa ta'abbud. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya? Mudraj. Wa huwa ta'abbud min kalami Zuhri.
Ya, at-ta'abbud mana yatahannas itu maknanya yata'abbad. Ya, wa huwa ta'abbud itu kalam al-Imam Az-Zuhri. Itu mudraj, ya. Al-layali zawatil adad qabla ayan zi'a ila ahlihi. Beberapa malam, ya, al-layali zawatil adad, pada beberapa malam, maknanya al-layali zawatil adad itu beberapa malam bahasa kitanya, menyendiri di Gua Hira dalam rangka ibadah untuk beberapa malam, qabla ayan zi'a ila ahli, sebelum balik ke keluarganya. Faedah yang bisa diambil di sini ya ikhwan pada lafadz ini, ya, yang namanya seseorang kadang penat, ya, dengan dunia ini tadi. Rasulullah SAW sudah cukup umur beliau ketika itu, sudah berumur 40 tahun, lebih tua dibandingkan kita-kita yang di sini. Banyak fenomena-fenomena yang beliau hadapi ketika tinggal di Mekah. Yang kehidupan dunia ini banyak penat. Akhirnya beliau ingin menyendiri untuk menenangkan diri jauh dari umat manusia. Itu menunjukkan juga beliau sudah tidak senang lagi, tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, menyembah patung, akhlak yang buruk. Dan beliau berupaya untuk menyendiri jauh dari masyarakat pada masa itu. Akhirnya beliau pilih Gua Hira, ya. Kalau antum umroh, ya, luar biasa tingginya tadi, di puncak sekali, naiknya ngos-ngosan. Kata yang pengalaman naik itu, katanya makan waktu sejam naik, sejam turun. Batu itu tadi, bukan ada listrik, gelap malam kan, itu naik sejam, turun sejam, tinggi, ya. Bukan ada pemandangan, batu itu tadi. Di sini disebutkan oleh para ulama faedahnya, sengaja Rasul diilhamkan oleh Allah SWT untuk naik ke atas tersebut, untuk melatih kekuatan beliau, kekuatan fisik dan kekuatan hati serta kekuatan jiwa. Tempat yang terjal, tinggi ini kan. Di sini ada faedah dalam menuntut ilmu yang terluputkan dari kita sebagai orang tua dan para penuntut ilmu. Hadza huwa sir dakwati Syekh Muqbil fil Yaman. Apa itu? Ini tadi. Dan itulah penyebab berkahnya dakwah para salaf dan ilmunya para salaf. Berbeda dengan kita. Rata-rata kita kalau mau mondokkan anak, semuanya bagus, ya pada makan disiapkan, kasur empuk, ruangan ber-AC. Apa lagi? Antum punya anak tuh, apalagi tuh yang antum inginkan kalau anak antum semuanya sebelum tidur dikepuk-kepukin, dipijit-pijit, ya kan? Nah, itu tadi. Lihat Rasulullah SAW dilatih oleh Allah SWT dulu fisiknya supaya kuat, bisa menahan, mental yang kuat, fisik yang kuat untuk menampung ilmu ini tadi. Jadi lihat Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, tempat yang tidak ada listrik, jauh pelosok, tidak ada internet, ya. Satu orang, kalau kita ini punya pondok pesantren itu punya 20 ustadz, ya, punya murid 100, yang sukses paling 2-3. Syekh Muqbil satu orang berdiri damat 1400 lah, ya. Itu tadi berdiri tahun 80-an katanya, atau 79. Satu orang bisa menghasilkan sekarang puluhan markis, dan pengaruh dakwah sampai ke Indonesia di tempat yang mungil, butuh perjuangan. Al-Imam Ahmad berangkat dari Baghdad keliling ke Mekah, ya.
Abu Hatim Ar-Razi jalan kaki. Ya benar. Abdul Razak Ibn As-San'ani, Imam Ahmad ketika di Abdul Razak As-San'ani jarak antara WC dengan markisnya Abdul Razak 5 kilo. Untuk berwuduk pun 5 kilo, harus menempuh perjalanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah sakit ketika ditanya sama dokter, ini penyakitnya orang yang tidak pernah makan lauk. Bukan seperti antum, masih ada lauk walaupun kadang tempe, tahu, ya enggak, masih makan sayur. Ya benar? Itu tadi. Itu sebenarnya. Ketika para ulama menjelaskan lafaz ini di syarah-syarah hadis, mereka katakan ini untuk melatih ta'yidullah li nabihi sallallahu alaihi wasallam liyumahidahu lil wahyi bil quwwa al badaniyah wali syaja'atil qalbiyah. Itu faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah Bukhari. Ya. Pada hadis ini terdapat faedah untuk ta'yid, penguatan Allah SWT terhadap Nabi SAW supaya kuat badannya dan kuat hatinya, siap terjal. Ya benar. Akhirnya Rasul sudah terbiasa untuk ngambil ilmu. Beliau butuh perjuangan menerima wahyu, ya benar, di atas bukit untuk mendakwakan wahyu. Banyak rintangan-rintangan di Mekah. Lalu kita ini tadi, ya, makan enak pagi sup apa? Sup daging, ya. Pagi apa? Spaghetti. Burger pondok yang misalkan. Ya benar. Antum bagi apa? Gorengan. Akhirnya kapan gizi dakwah? Karena asin di sini. Dinjuk cuman ikhwan nasi 8.000. Mental dadon duluan. Ya benar? Itu tadi. Lihat, ini faedah. Anak-anak enggak ngarang-ngarang. Mungkin jangan antum bilang, ini karena Darul Hadis enggak punya modal. Kita bicara dengan ilmiah. Ya, jangan-jangan Ustadz ngomong itu karena Darul Hadis itu enggak punya. Lah Syekh Ibnu Utsaimin. Unzur syarah Bukhari Ibnu Utsaimin. Kata beliau. Faedahnya, fa fi hadza ta'yidullah Nabi sallallahu alaihi wasallam liyumahiduhu lil wahyi bil quwwa al badaniyah wasyaja'al qalbiyah. Fa khulwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan tu'tabar ayah wa dzalika li su'ubati wa masyaqqatir rasul ilahi. Wa ma'a dzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabqa munfaridan fi qimmati hadzal jabal fa kana hadza aunun min Allah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau yang dinukilkan dari kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin, pada hadis ini terdapat pertolongan dari Allah SWT kepada Nabi SAW untuk menata beliau supaya bisa menerima wahyu tadi bil quwwa al badaniyah wasyaja'a al qalbiyah, dengan kekuatan badan dan keberanian pada hati. Jangankan cuma dakwah di dekat Masjidil Haram, ngambil ilmu di pucuk bukit pun sanggup, ya pada? Itu tadi. Itu faedah. Jadi sebenarnya ketika di pondok pesantren antum dititipkan sama bapaknya antum, cuma dikasih jajan 5.000 sebulan. Siapa di sini yang kasih jajan cuma 10.000? Ada yang tidak dikasih jajan? Duit jajan? Itu supaya dilatih, dipahami? Ke depannya, ya. Tuh bid, ya enggak? Zaki, ya. Ini kayak, aduh, mending di rumah. Kan mana Khalid? Kalau di rumah ada bandeng presto, di sini tempe presto. Ya memang dilatih, Lid. Ditaruh di sini supaya dilatih. Ya enggak? Untuk melatih fisik. Itu poin penting. Ya. Nah, ya beda dengan orang yang sudah dilatih dulu jiwanya tadi, badannya tadi. Kalau dia mau serius, belajar serius. Ya. Kemudian ya mungkin kalau kita baca syarah-syarah yang lain mungkin banyak ya. Itu tadi faedah yang lebih lain, yang lebih bisa diambil dari anu tadi. Ya mungkin kita tidak punya syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Raji. Itu punya Yupin? Kalau punya mau minjem, ya kan? Mungkin lebih bagus, mungkin lebih banyak lagi faedahnya. Kemudian kata Aisyah, wa yatazawwad lidzalik. Ya. Beliau pun berbekal untuk hal tersebut. Ini juga Rasul ketika di Gua Hira, ya, menerima wahyu juga punya bekal. Ya. Nuntut ilmu itu juga punya bekal. Ya. Ya mana?
Ya bekal kalau antum ada duit, ya itulah bekalnya antum, butuh makan. Ya. Jadi untuk yang nitip-nitip anak di sini, ya kalau anaknya pengen dibekali dengan makanan, ya antum titipi beras, titipi lauk di sini. Kalau enggak, ya udah kasih bekal. Ini kan Rasul ketika di Gua Hira, apakah beliau duduk baik? Ya enggak? Ya enggak. Ini juga dapat faedah yang namanya sebenarnya sih yang namanya sekolah mengambil istilahnya SPP untuk makan santri itu sesuatu yang wajar, butuh bekal. Ya, cuman tanamkan prinsip dari sini, ta'awun tuh ya secukupnya. Dalam artian cukup untuk gaji guru, cukup untuk makan santri dan tidak memberatkan wali santri, itu bagus. Ya. Dalam artian jangan terlalu mahal. Dan memang butuh bekal. Rasul di Gua Hira, apa duduk baik beliau? Butuh bekal kan, butuh makan di situ bermalam. Ya benar? Nah, di sini juga yang namanya taklim, ya butuh bekal. Ya, belajar, ya mungkin di antara bekalnya ya antum punya kendaraan, diisi bensinnya tadi. Di antara bekal untuk belajar ini juga ya punya buku. Dah katik buku, fotokopi, Mas. Ya benar? Pinjam Sahih Bukhari, anak pinjam nah. Tuh nah, 10 lembar kali 200 baru 2000. Ya benar? Baru 2000 kan? Jadi dah katik alasan kalau dah kalah belajar. Dah katik kitab tadi. Ya dah Mas Ujang. Bisa difotokopi. Ya dah. Dan berbekal Rasulullah SAW. Summa yarji ila Khadijah. Kemudian beliau balik datangi Khadijah. Ya. Fayatazawwadu li mithliha. Kemudian beliau pun berbekal. Ya. Untuk hal tersebut. Ya. Untuk malam berikutnya. Ya bekal layaknya zaman dulu ya, bekal makanan. Tazawwud bizzat, bekal. Ya. Hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghar Hira, sampai tatkala datang al-haq, ya. Ketika itu beliau ada di Gua Hira. Wallahu alam. Kita lanjutkan dulu ya, kita sholat isya dulu ya. Insyaallah setelah sholat isya dilanjutkan. Untuk pekan depan ya, Sahih Bukhari ini insyaallah dilanjutkan setelah isya. Untuk pada maghrib insyaallah pelajaran nahu. Jadi kalau yang ingin ikut cuma Sahih Bukhari, datang baik pada isya. Kalau yang ingin belajar nahu baik, datang pada maghrib. Kalau nak datangnya nak nahu sama Sahih Bukhari, ya pada maghrib lanjut pada isya. Itu tadi. Insyaallah mulai pekan depan nanti untuk kitab ada 20 print. Ya mungkin kalau cukup ya nanti dibagi. Dan ilmu nahwu ini khusus untuk yang besar. Yang kecil-kecil nyingkir, mundur. Belajarnya di sini. Karena di sini ada papan tulis, belajarnya di sini untuk anak-anak. Jadi makan-makan anak-anak nih pada maghrib. Ya, Rip. Kan puasa dia kan Senin, ya pada maghrib. Jadi kami taklim, kita taklim, anak-anak suruh makan dalam itu nah. Oke? Itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada kalam keterangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan summa yarji'u ila Khadijah. Kemudian beliau kembali ke Khadijah. Jadi beliau di Gua Hira tadi berada di tempat yang tinggi, naiknya susah, turunnya juga susah. Namun di situ beliau membawa bekal ya, yatasawwad lidzalik. Beliau berbekal untuk hal tersebut. Tadi kita ambil faedah. Di sini diambil faedah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, disebutkan ya susahnya tempat ini itu tujuannya kata beliau liumahidahu biquwati al-badaniyah wal quwa al-qalbiyah. Tujuannya Allah SWT untuk melatih Rasul
supaya bisa kuat badannya dan kuat hatinya dalam rangka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil faedah bahwasannya terkadang seseorang dalam menuntut ilmu tersebut perlu dilatih fisiknya supaya kuat secara sisi badan dan kuat hatinya tadi, siap nanggung sesuatu yang kedepannya mungkin hal-hal yang sifatnya negatif, perjuangan dalam dakwah, dia sudah kuat duluan. Istilah kita tuh tahan susah ya. Namun bukan berarti susahnya memang nak dicari, difahami lah. Kalau memang kebetulan susah dalam menuntut ilmu, ya dijalani, jangan susah nak dicari ya. Nak ayah anak-anak susah nak belajar di mana? Nak belajar di Timika ya, atau di mana yang banyak OPM itu, Ustaz, supaya banyak perjuangan di situ kan, nak buat pondok di situ ya terlalu susah ya nak. Jadi tidak perlu dipersusah. Namun kalau sudah ketemu sesuatu yang susah, terkadang terlatih badan ini tadi, sebagaimana Rasulullah SAW. Dan tujuan beliau ke tempat itu tadi juga untuk tempat yang sunyi dan sepi, lebih tenang. Dibahas oleh para ulama di sini. Ini kan Rasul tadi tujuannya ibadah. Nah, apa bentuk ibadahnya tadi? Nah, sebagian para ulama mengatakan ibadahnya Rasul ini itu ngikut syariat sebelum. Berarti syariat sebelum ada unsur ibadah tahannuts al-khulwah, menyendiri di suatu tempat ini tadi. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak, ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beliau untuk ke tempat tersebut dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan memberikan ilham kepada beliau menuju tempat sepi tadi dengan rangka untuk ibadah. Kemudian Aisyah menyatakan hatta ja'ahu al-haqqu, sampai datang kepada beliau al-haqqu. Al-haqqu di sini maknanya al-wahyu, sampai datang wahyu kepada beliau. Wa huwa fi ghar Hira, ketika itu beliau berada di gua Hira. Faja'ahu al-malaku, lalu datang kepada beliau seorang malaikat. Al-malaku mufrad dari al-malaikah, artinya seorang malaikat, yaitu Jibril. Kemudian Aisyah menyatakan, faqal, lalu Rasul berkata, lalu malaikat tersebut berkata, iqra, bacalah. Qal ma ana biqari'in, Rasul menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca, aku tidak mampu membaca. Qal, lalu Rasul menceritakan, fa akhadhani farattani hatta balagha minni al-jahdah, lalu malaikat ini tadi megang aku ya, ngambil aku, farattani, kemudian meluk, merangkul ya, merangkul aku, hatta balagha minni al-jahdah, sampai aku sudah mencapai puncak, susah, sempit, susah bernapas. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra, kemudian Jibril mengatakan lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in, Rasul jawab lagi, aku tidak mampu baca, aku tidak bisa membaca. Faqattani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahdah, lalu dipeluk lagi yang kedua kali sampai aku susah dan mencapai puncak kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian beliau malaikat melepaskan aku lagi. Faqala iqra, lalu malaikat mengatakan lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqara'in, aku tidak bisa baca.
Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah. Dia pun ngambil aku lagi, kemudian aku dipeluk lagi yang ketiganya. Kali yang ketiga. Tsumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Dari sini ada faedah yang disebutkan ya, berkaitan dengan tindakan Jibril ini tadi. Di sini disebutkan adalah perkara yang dianjurkan ya, disunnahkan adalah mubalaghah fi takriri tanbih ya. Wal hadd ala ta'lim thalatha marrat. Betul-betul mubalaghah, upaya untuk bersungguh-sungguh dalam mengulangi at-tanbih, peringatan, dan anjuran untuk mengajar thalatha marrat, 3 kali, melakukan pengulangan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul ketika beliau menjelaskan sesuatu. Beliau kadang diulangi sampai 3 kali dalam pengajaran. Di sini Jibril datang, kemudian Jibril megang Rasul ya, dipeluk sampai 3 kali. Apa kata Jibril? Iqra, baca. Rasul menjawab, aku tidak bisa baca. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Ini penekanan ya. Ini juga bagi seorang mudarris ya, jangan bosan-bosan untuk mengulangi pelajaran tersebut tatkala murid yang diajar tidak mampu. Sudahlah, kamu tidak baca, pergilah sana, tidak usah belajar lagi ke sini. Yang faham baik. Misalkan kayak itu. Minta ulangi, ya diulangi 3 kali. Apalah 4 kali? Itu tadi. Jawab dengan jawaban Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri, beliau rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan naqlus sakhra ya, naqlus sakhr, sakhr itu batu besar. Naqlus sakhr ahwan ilayya min i'adatil hadits. Mindahkan batu itu lebih gampang bagiku dibandingkan ngulangi hadis ya. Jadi kalau sekali diulangi masih faham mubtada, masih tidak paham di mubtada tadi, dijelaskan 2 kali masih tidak paham 3 kali, ya sudah ya, mungkin belum paham, jangan diulangi terus. Rasul alaihi salatu wasallam 3 kali beliau mengajarkan, diulangi sampai 3 kali. Mungkin bisa jadi suruh gimana caranya antum, coba antum tanya sama kawan antum, mungkin penjelasan dia lebih gampang. Nah ini loh Mas Ujang, tanda-tanda mubtada itu. Nah, faham ternyata. Kata sebagian para ulama, qad yaftahullahu 'alaika ma yaftahillahu bi akhika. Qad yaftahullahu bi akhika ma lam yaftahillahu bi syaikhika. Terkadang Allah bukakan ilmu kepada engkau itu tadi bi akhika, dengan perantara saudaramu, sesuatu yang tidak terbuka melalui gurumu. Dijelaskan Ustadz, tidak paham. Ternyata Ustadznya terlalu menjelaskan dengan metode Sibawai. Dijelaskan dengan metode Ahmad Aceh kan, itu tadi penulis Muyasar. Oh ini namanya mubtada tadi, mudhof ilahi tadi cak ini. Sudah, kadang gampang. Ya Mas Ujang. Kemudian faqal, lalu Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, sungguh Rabbmu itu maha mulia. Ini ayat ya, pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau, kata para ulama, nubbi bi iqra wa ursila bil muddathir. Anak ingin tanya yang ke depan. Yang di sini tidak usah, yang barisan ini tidak usah jawab. Enggak, anak mau tanya yang santri dulu. Ucapan siapa? Adi.
Rasul itu nubbi bi iqra wa ursila bil mudaththir. Kira-kira di buku apa yang antum jumpai tergampang? Nabi itu diangkat, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dengan iqra, diangkat dengan jadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Kira-kira referensi yang paling mudah di buku apa? Yang lain kalau udah ditanya jangan jawab. Dan jangan dengar bisik-bisik. Perawi hadis bisa didhaifkan apabila yaqbalu talqin. Fulan yaqbalu talqin, nerima talqin. Itu kalau nerima talqin dalam ilmu qiraah, ilmu tajwid bagus. Berarti dia galak dengarkan. Kalau dalam ilmu hadis, kalau di perawi disifati yaqbalu talqin, itu perawinya yutalaqqan fayatalaqqan. Ditalqin, nalkin dia. Ngikuti. Nah, itu menunjukkan dia ghairu dhabit, enggak dhabit. Jangan dengarkan bisik-bisik. Adi. Buku apa lah kira-kira? Syu'bah. Yang hafal matan, Nana yakin bisa jawab. Antum hafal matan sudah sampai bu? Selesai? Belum, baru masuk selesai. Zaki, cuma Zaki itu. Tak tahu. Kita tanya kepada Mas Ujang. Mus'ab. Sulsalasa. Kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Ya. Dan juga ayat ini anjuran perintah dari Allah SWT untuk membaca, untuk belajar. Iqra, ya bacalah. Oleh karena itu yang namanya menuntut ilmu, kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan belajar itu ada dua thariqah. Yang pertama thariqatut talaqi, metode talaqi, ngambil langsung dari guru. Yang kedua thariqatul qiraah, metodenya baca. Kata beliau lebih kurang maknanya, beliau menyatakan la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Salah satu dari dua metode ini tadi tidak bisa lepas. Antum harus talaqi, punya guru, dan juga antum harus banyak membaca. Ya, banyak baca. Faraja'a, kemudian faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ditanya lagi nih. Karena kalau ingat, kalau ada lafaz itu masih ada bisa yang ditanya. Pada ayat itu pertanyaan. Pada ayat khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min 'alaq, dari al-'alaq. Al-'alaq itu segumpal darah. Ya. Apakah ada pertentangan dengan hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan? Awal kali proses penciptaan manusia dalam perut ibunya dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Sedangkan di sini bahwasanya awal penciptaan manusia yaitu dari darah. Bagaimana komprominya? Kaifal jam'u bainal hadis wa hadhil ayah? Nasihin. La adri nisful ilm.
Alasannya ya. Li'anna dam, darah, segumpal darah. Darah itu adalah madatul haya. Nada, ya, bahan kehidupan. Asalnya itu sebenarnya dari darah. Nutfah kan nutfah. Sperma ketemu indung telur ya. Nah, itu, sel telur ya, itu tadi. Barulah menjadi darah. Berarti awal permulaan tadi adalah darah. Kehidupan tadi. Iya enggak? Tadi kan masih terpisah. Terpisah, nyatu. Barulah prosesnya darah. Oleh sebab itu disebutkan faedah dari Syekh Abu Abdul A'la Khalid ibn Utsman. Kata beliau di Syarah Arba'in, beliau menyatakan bahwasanya ad-dam itu adalah asal kehidupan seseorang. Tanpa darah seseorang akan mati. Tanpa darah seseorang akan mati. Masih ingat faedah seperti ini? Ya, masih ingat itu tadi. Nah, istinbatnya dari sini. Kenapa dikatakan darah itu adalah sumber asal kehidupan kita dan kita bisa mati tanpa darah? Ada enggak orang hidup tanpa darah? Enggak ada kan? Itu tadi. Dikarenakan darah adalah madatul haya. Mada itu bahan untuk kehidupan kita ini tadi. Adalah darah. Memang asal penciptaan manusia adalah dari darah. Setelah proses nutfah tadi, sperma, terbentuklah darah. Selama dari 40 hari menuju 80 hari. Ya benar. Faraja'a Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW faraja'a biha Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW kembali biha dengan membawa ayat ini tadi. Yarjufu fuaduhu. Hati beliau getar takut. Jangan jadi murjifun. Arjafa yurjifu. Kan ini sini yarjufu ya. Yarjufu itu takut. Tapi kalau arjafa yurjifu nakut-nakuti. Ya. La takunu murjifin. Nakut-nakuti. Hati gini-gini, gembos-gembosi. Takut Rasul kan? Dalam keadaan takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk mendatangi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah Ummul Mukminin. Khilaf di kalangan para ulama. Mana yang afdal antara Khadijah dan Aisyah? Sebagian orang mengatakan Aisyah lebih afdal dari Khadijah. Sebagian para ulama mengatakan Khadijah lebih afdal dibandingkan Aisyah. Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad beliau menyatakan Aisyah lebih afdal min nahiyati nashril ilm, wal Khadijah afdal fi nusratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awali al-wahyi. Ya. Khadijah afdal ketika menyebarkan ilmu, sedangkan Khadijah atau Aisyah afdal ketika menyebarkan ilmu, sedangkan Khadijah afdal ketika awal-awal Islam banyak menolong Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah Ummul Mukminin dan tidak ada anak Rasul SAW dari istri-istri yang lain melainkan dari Khadijah. Lahirlah Fatimah dan anak-anak yang lain, namun yang hidup cuma Fatimah. Lalu Rasul datang masuk menjumpai Khadijah radhiyallahu anha. Faqal, Rasul mengatakan zammiluni zammiluni. Zammiluni maknanya dathiruni dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Bahasa Arabnya zammiluni zammiluni. Kalau antum mau ngomong sama istri, zammilni. Ya zaujati wa habibati wa qalbi, zammilni. Ada zammilini. Bahasa Arabnya zammilini, karena kan ada ya al-mukhatabah, ya kan? Ya utanis al-mukhatabah.
Fazammaluhu. Lalu mereka pun menyelimuti Rasul. Hatta zahaba anhu. Hatta zahaba anhu ar-rau', sampai hilang ya rasa takut dari Rasulullah SAW tersebut. Ketika sudah tenang ya, faqala lil Khadijah, lalu beliau berkata kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, dan beliau mengabarkan kepada Khadijah berita tersebut. Lalu beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, kata Rasul, aku mengkhawatirkan diriku. Sudah ya, tadi minta selimuti, diselimuti, lalu diselimuti oleh oleh Khadijah, udah agak tenang dan nyaman. Lalu Rasul ngomong, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Adapun faedah yang bisa diambil dari potongan lafaz ini, yang pertama, tugas seorang istri, ya, tugas seorang istri yang baik, sebagaimana Khadijah, ketika suami minta bantuan, maka hendaknya seorang istri cepat-cepat menjalankan tugas suami tadi. Jangan ngomong kaget, istilah kaget tadi, tapi cepat-cepatlah penuhi panggilan suami, dan itu hukumnya wajib. Ya, jadi itu bacakan hadis ini nah. Kalau Yusuf misalkan lagi nak minta, dek sini, nah, istri dah galak, nah lihat loh, Khadijah bila cepat-cepat langsung nyelimuti Rasul, tolong dek selimuti. Tangan ado, kaki ado, mbak dewek bocok. Bawakan hadis ini kan, lihat Rasul minta selimuti itu tadi kan. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari tindakan Khadijah ini tadi, ya, atau tindakan Rasulullah SAW, Rasul tidak menceritakan kejadian tersebut melainkan setelah tenang. Ini faedahnya, ya, seseorang ketika mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan atau lagi tak konsentrasi, ada yang membuat pecah konsentrasi tadi, jangan banyak diajak ngomong, tenangkan dulu. Ninda, lagi pening, banyak anu tadi. Diajak ngomong itu tidak konsentrasi. Ya, sudah tenang dari suatu masalah yang dihadapi tadi, itu bisa cerita. Lihat kan ada orang ketakutan, jangan ditanya dulu, ngapa? Tenanglah dulu, tenangkan, kasih minum, kasih makan. Nah, sudahnya baru suruh cerita. Kenapa lari-lari tadi? Dikejar maling atau cak mano, baru ditanya. Lihat Rasulullah SAW, ketika rasa takut sudah hilang, barulah beliau bercerita. Beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Makna mengkhawatirkan diriku ini tadi, mengkhawatirkan kematian yang menimpa beliau dikarenakan khawatir nanti sakit lalu meninggal dunia. Orang kalau sudah mengalami suatu masalah, ya, bisa mengkhawatirkan pada dirinya tadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan sakit atau juga membawa kepada kematian. Ini kan suatu yang tidak aneh, ketemu makhluk dalam bentuk punya sayap besar, sesuatu yang sangat mengerikan, mengkhawatirkan. Makanya Rasul mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, beliau khawatir kalau diri beliau sakit kemudian meninggal dunia. Ini tabi'i, sesuatu yang tabiat, ya benar. Cobalah antum seandainya Reza Bali ini, pas di tikungan Pasundan itu tadi, tahu-tahu tengah jalan matonya hijau, ya enggak, betanduk, badannya buluan, mungkin gemetaran. Apalagi Denny, besok kalau enggak masuk masuk begawi kan, itu tadi gemetaran. Sesuatu yang tabiat, bukan normal kan, melihat makhluk yang enggak pernah lihat sebelumnya, tahu-tahu bersayap, besar, meluk pulau kan.
ya normal. Ini namanya khauf tabi'i, dan itu bukan termasuk khauf syirkun. Difahami? Ketemu misalkan jin, memang jin ya nampak dalam bentuk gundurwo, misalkan taringnya besar, matanya tadi bersinar-sinar, dia ada rasa takut, ya normal. Jangankan jin, ketemu wong baik tengah jalan, nyegat tengah jalan bawa parang, antum balik dewean sepi, ada rasa takut tak? Ya normal kan, tabiat itu tadi ya. Itu tabiat, dan itu bukan perkara yang khauf syirkun ya, karena jelas nyata. Makanya para ulama merinci takut terhadap syaitan, terhadap jin itu dirinci. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya syirik. Syirik itu yang takut yang dibarengi adalah pengagungan terhadap syaitan atau jin tadi. Kalau seandainya antum ketemu dengan jin tersebut tengah jalan, dia nak ngajak duel, antum agak tidak telawan ini tadi kan, yang antum berlari, wajar. Jangan dia ngomong antum ini syirik, itu ajak duel, namanya ada duel. Giginya besar kan, wajar misalkan tadi kan. Kemudian faqalat Khadijah, lalu Khadijah mengatakan, kallah wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tidak ya. Kallah ini maknanya an-nafyu wal ibad, peniadaan dan menjauhkan sesuatu permasalahan tersebut bahwasanya mustahil, tidak mungkin ya. Kallah, tidak mungkin. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Ini istri yang baik, menghibur suami. Ya benar? Hibur suami. Ketika ngalami banyak kegagalan, daftar gawe situ tidak diterima, daftar gawe situ tidak diterima, sobek itulah ijazahnya. Susah nih bawa ijazah sarjana ini, tidak diterima. Buka usaha di situ macet, Istri yang baik ya, menghibur suami. Hai kau ni pulo kak, lah kebuyan ni pulo. Uang jingok no kawan kau kuliah itu no, gak jadi manajer. Itu bukan istri yang baik. Istri yang baik itu menghibur. Dan Khadijah, ketika Rasul mengalami sesuatu yang aneh dan dianggap musibah ya, buat takut itu tadi, beliau menghibur. Beliau mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallah. Allah SWT tidak akan menghinakan engkau. Dihibur suami. Ya, tenang baik kak, insya Allah kaki ada jalan keluarnya. Insya Allah kita coba lagi buka usaha. Ya nak. Misalkan apa, catering ya, tenang baik kak, itu tadi. Walaupun usaha nanas tidak jalan, ya kan? Pernah jual nanas tuh? Pernah usaha nanas tidak jalan, jarang membeli nanas kak. Tapi kan ada catering mama. Kita lanjutkan baik catering ini tadi kan, catering Aisyah. Nah, contoh itu cuma sekedar contoh seperti itu tadi kan. Innaka latasilur rahim. Nah, lihat Khadijah menghibur suami ya, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan suami. Jangan jadi seorang wanita tadi buat down suami. Memang kakak ini makanya jarang sedekah, jarang sholat, jarang ini. Jarang pengajian ini lah, karena jarang pengajian. Kalau taruh ini kan di kalangan ikhwan ya, misalnya kalau jarang sholat itu awam ya misalnya. Inilah jarang pengajian itu tadi, jarang sedekah, jarang belikan bini baju itu tadi. Akibatnya susah nyari gawian. Tapi dia lihat katanya Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau suka nyambung silaturahim. Wa tahmilul kallah. Engkau juga suka menanggung beban. Ya. Al-kal ini maknanya beban tanggung jawab, al-maunah atau al-mu'nah. Misalkan ada orang kesusahan, ya, beliau yang nanggungnya, sudah biar aku yang, itu namanya tahmilul kallah. Misalkan contoh, ada orang mau sekolah misalkan ya, tidak punya biaya gitu loh, dia yang nanggung, sudah biar anak yang nanggung tadi.
Rasul SAW suka menanggung beban-beban orang yang susah, fakir, miskin, musafir, anak yatim. Ya. Sudah sejak zaman beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi masa-masa remaja beliau, di awal-awal beliau di umur 20, 25, 30 itu sudah biasa membantu orang lain. Kemudian Khadijah menyatakan, wataksibul ma'dum. Engkau juga suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Al-ma'dum, ma'dum itu dakati bahasa kitanya. Suka mengusahakan sesuatu yang dakati. Ini intinya bantu orang lain. Contohnya misalkan, Den, besok ada Den, ana minjem duit. Aduh Ustaz, tak katik duit, belum gajian. Nah, tapi insya Allah Ustaz, lagi ana pinjem kan. Ana gajian tanggal 1 Ustaz, PNS tanggal 1 galuh awal bulan. Ya. Lagi ana carikan ke Reza be, yang akhir bulan tuh BUMN. Ya nah. Ah itu tadi. Kalau tengah bulan, nah Ustaz, ana jengok ini kalau kawan-kawan begawi dak kati Ustaz. Adonya yang wira usaha. Ana jengok kemarin Yusuf di statusnya barusan dapat orderan 300 packing nasi kotak dengan harga spesial. Harga 35.000. Lagi ana pinjamkan ke dia misalkan. Itu contohnya. Ya, taksibul ma'dum. Mengusahakan untuk orang lain. Kemudian Khadijah menyatakan, wa takri adh-dhaif, dan engkau suka memuliakan tamu. Lihat ya, akhlaknya Rasul sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Suka bantu orang, suka memuliakan tamu. Itu sudah kebiasaan masyarakat jahiliyah, akhlak baik, suka bantu. Dan itu berlanjut di zaman setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini jangan sampai ada tamu banyu minum lagi dakati, ya tekering balik dari rumah kawan tadi dakati banyu. Ya, Rasul suka memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu pada nawaib al-haq. Nawaib itu maknanya jamak dari naib, naibah, ay hadis. Ya, nawaib sehingga maknanya hawadithul haq. Engkau suka membantu pada kejadian-kejadian yang sifatnya kebenaran, atau istilahnya itu fenomena-fenomena yang sifatnya hak. Seperti tadi, ada orang susah gitu loh, ada orang yang butuh bantuan, dibantu oleh Rasulullah SAW. Disebutkan nawaibul haq ya dikarenakan kata para pensyarah yang mensyarah hadis ini, nawaib itu ada dua, ada nawaibul batil, ada nawaibul haq. Ya. Nawaibul batil misalkan ya orang misalkan dalam kondisi dia mau minjam misalkan, tapi untuk perkara yang haram, ya kan, sesuatu tidak diperbolehkan. Ya. Lagi orang buntu, untuk apa? Ternyata dia tidak punya duit ini tadi, nak minjam ini tadi untuk minum-minuman, itu tidak diperbolehkan. Makanya disebut nawaibul haq. Rasul SAW suka membantu pada perkara-perkara yang kejadian-kejadiannya sifatnya benar. Ada orang kelaparan, ada orang butuh bantuan ini, bantuan itu yang dibantu oleh Rasul SAW. Dan makna dari ucapan Khadijah radhiyallahu anha ini tadi, bahwasanya Rasulullah SAW punya banyak kebaikan. Bahasa kitanya tadi, engkau tuh Rasul wong baik. Yang namanya wong baik itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa simple ringkasnya tadi. Ya. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Lalu Khadijah pergi, intalaqat pergi
bihi, intalaqat bihi maknanya pergi membawa Rasulullah SAW, hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal. Beliau pergi membawa Rasul ke rumahnya Waraqah bin Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzzah ibna Ammi Khadijah. Waraqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Berarti apa? Sepupunya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau adalah seseorang yang dulunya pindah agama Nasrani ketika di jahiliyah. Dulu kan di Mekah itu rata-rata agamanya apa? Penyembah berhala kan? Musyrikun. Ya. Namun si Waraqah bin Naufal ini tadi agamanya malah Kristen Nasrani. Disebutkan di kisah ya, beliau ini dulu pernah suatu hari beliau dan Zaid ibni Amr ibni Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail sama Waraqah bin Naufal ini masih berpegang dengan agama nenek moyang, yaitu agama Nabi Ibrahim pada masa itu. Nah, suatu hari mereka berdua ini tadi pergi ke negeri Syam. Tatkala sampai di negeri Syam, mereka melihat ada orang-orang agama Nasrani ya. Nah, si Waraqah pindah agama jadi Nasrani. Sedangkan Zaid ibni Amr ibni Naufal ya tetap di agama beliau, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebutkan dalam hadis Zaid ibni Amr ibni Nufail, Zaid ibni Amr ibni Nufail kana ummatan wahidah bu'itsat yaumal qiyamah atau yub'atsu yaumal qiyamah. Beliau adalah umat yang sendirian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maknanya beliau sendirian pada masa itu yang nanti dibangkitkan ngikut agama Nabi Ibrahim. Tidak ada kawan pada masa itu. Sedangkan Waraqah bin Naufal ini tadi malah beliau pindah agama. Dilihatnya ya agama Nasrani tadi dan membuat beliau terkagum. Akhirnya beliau masuk agama Nasrani, ngikuti agamanya Nabi Isa yang masih murni. Ada buku sebenarnya, karena lupa nama judulnya. Pernah kebaca? Kalau tidak salah karya Kutaiba Ad-Dainuri atau siapa. Di buku itu disebutkan orang-orang yang, buku sejarah lah, sirah, sejenis sirah. Disebutkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Nasrani, agama Yahud, agama Nabi Ibrahim sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi adalah Waraqah bin Naufal dan Zaid ibni Amr ibnu Nufail ini tadi. Nah, diajaklah ke rumah Waraqah bin Naufal. Wa kana yaktub al-kitab al-kitab al-Ibraniyah. Dulu si Waraqah bin Naufal ini biasa nulis al-kitab al-Ibrani, yaitu Injil dengan bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah. Beliau nulis Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu ayaktubah, sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki untuk dia tulis. Maknanya dia suka nulis dengan bahasa Ibrani. Injil tadi disalin dalam bentuk bahasa Ibrani. Wa kana syekhon kabiran qad amiyah. Beliau ini adalah statusnya seorang syekh yang sudah tua, qad amiyah, dan sudah buta. Ini di Palembang ini sering masyhur, nah, di telinganya ikhwan-ikhwan. Syekh. Ya. Kalau anak tak galak dipanggil syekh. Ya benar. Apa kata Al-Hattab? Ya. Za'amatni syekhon walastu bi syekhin. Innama syekhu man yadibbu dabiban. Ya benar Ibrahim. Ingat? Jangan sampai lupa Ibrahim, semenjak jaga komputer lupa itu tadi kan. Antum balik. Kalau ada yang bilang sama antum syekh, antum balik. Jangan za'amatni. Tapi gimana? Za'amtani syekhon walastu bi syekhin. Innama syekhu man yadibbu dabiban.
dulu pernah ini nempel di ana, jadi dulu awal-awal ana mondok ketemulah senior lah, pinter dia. Masya Allah, Syekh antum ini. Langsung dijawabnya dengan baik. Za'amtani syikhon walastu bi syekhin. Innama syikhu man yadibbu dabiban. Engkau menganggap aku seorang syekh, aku bukanlah seorang syekh. Syekh itu adalah orang yang jalannya bungkuk-bungkuk. Nah, itu tadi. Nanti insya Allah kalau untuk belajar kitab Tamim al-Jurmiyah ketemu, dihafalkan baik-baik. Ya. Kalau antum tidak senang dipanggil syekh, antum jawab dengan bait syair tadi. Ya mana? Za'amtani syikhon walastu bi syekhin. Innama syikhu man yadibbu dabiban. Insya Allah terdiam dia, tidak berani lagi panggil antum syekh. Ya, syekh itu maknanya orang yang sudah tua. Tadi kan kata penyair tadi, engkau menganggap aku orang yang sudah tua. Aku bukanlah orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu jalan bungkuk-bungkuk. Ya enggak? Kalau Yusuf kan masih kuat tadi kan? Qad amiyah, sudah buta dia. Faqalat lahu Khadijah. Lalu Khadijah berkata kepadanya, siapa ini tadi? Waraqah bin Naufal. Ya bena ammi, wahai ibnu ammi, itu tidak ditanwin. Ya benar. Ya bena ammi, ya nak din. Faqalat lahu Khadijatu, ya bena ammi, isma' mi bani akhika. Wahai anak pamanku, dengarkanlah omongan dari anak saudaramu ini tadi. Maknanya keponakanmu tadi. Ya benar? Nggak ditanwin itu? Antum lah gemeteran dulu yang di depan ini. Ya benar ammi. Ya Nasin, nggak ditanwin. Musab, nggak ditanwin. Ibrahim, nggak ditanwin. Tidak. Kenapa tidak ditanwin? Nah. Ini si bawai Darul Hadis yang sudah belajar setahun. Mus'ab. Hah? Ada apa? Ada yang dihapus. Itu baru muqaddimah dari pertanyaan. Ya enggak? Itu baru muqaddimah. Pertanyaannya Ibrahim, kira-kira lafaz seperti ini bisa mau ditanya? Ya, kira-kira bisa dibaca berapa? Lupa. Ibrahim. Mus'ab. Sudah lah, merojak lah. Lama misalnya. Nanti di merojak lagi ya. Itu dibuang, sebenarnya ada ya, namanya ya ya ibna ammi, tapi dibuang ya. Ditakhfif. Isma' mina bani akhika, dengarkan dari anak keponakanmu ini. Maknanya ya si Khadijah kan keponakannya, Khadijah kan sepupu ya, sepupu dari Waraqah bin Naufal. Nah, Khadijah kan dari Quraisy, berarti Waraqah bin Naufal dari Quraisy kan? Itu tadi dari Quraisy ya. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam disebut dengan ibnu akhik, anak dari keponakan tadi. Memang nanti nasabnya ya ke atas maksudnya itu. Faqala lahu Waraqah, lalu Waraqah berkata kepada dia, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, madza taroh, apa yang engkau lihat?
Kalau susunannya tadi disebutkan di syarah, bab si Waraqah bin Naufal ini tadi bapak ketiga, berarti bapaknya kakek, terus sudah kakek itu apa? Buyut buyutnya bapak ketiga. Berarti bapak ketiga itu bapak pertama orang tua kandung, bapak kedua kakek, buyut ya. Buyutnya Waraqah ini tadi adalah saudara, statusnya bapak keempatnya Rasul. Statusnya bapak keempatnya Rasul, saudara dari bapaknya keempatnya Rasul. Berarti ketemunya tuh, ketemunya Waraqah bin Naufal dengan Rasul itu, ini Waraqah ya, Waraqah ini Rasul ya. Waraqah 1, 2, 3. Nah, ini Rasul 1, 2, 3, 4. Berarti dia satu sini. Nah, ketemunya Waraqah bin Naufal dengan Rasul. Nasabnya itu tadi, ya kan, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Nah, Waraqah ini terus nanti ketemunya di sini. Dia saudara kandung. Entah ini buyut keberapa ini tadi. Hubungan nasabnya dengan Rasulullah SAW. Atau kata para ulama yang mensyarah hadis ini, dalam rangka sabilul ihtiram. Ihtiram itu ya cuman ungkapan sebagai bentuk ya penghormatan lah. Ponaan gitu. Oi ponaan. Padahal bukan ponaan gitu kan? Nah, seperti itu. Katanya Waraqah bin Naufal, "Madza tarah?" Apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Lalu Rasul mengabarkan kepada beliau, kepada Waraqah bin Naufal, khabar yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, lalu Waraqah berkata kepada Rasul, hadzan namus, ini adalah namus. Namus di sini adalah yang dimaksud adalah Jibril, ya, Jibril alaihissalam. Ini adalah namus, maknanya malaikat Jibril. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Oh, ini adalah namus yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'an. Katanya Waraqah bin Naufal, dua kiranya aku, katanya, pada masa-masa turunnya wahyu ini tadi, jaza'an, aku masih kuat, masih muda. Jaza' itu syaban qawiyan, masih kuat, masih muda, ya. Aku bantu, maksudnya aku tolong. Baik kiranya ketika engkau mendapatkan wahyu ini tadi, ya, aku dalam kondisinya kuat dan mampu untuk menolong, aku tolong. Laitani akuna hayyan. Dua kiranya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu mengusir engkau. Lihat, Waraqah bin Naufal seakan-akan sudah ada firasat ya, kalau Rasul suatu saat pasti akan diusir. Dan itu bukan istilahnya itu ramalan, karena berdasarkan pengalaman. Dijelaskan di situ. Kenapa? Dijelaskan sama Waraqah bin Naufal, alasannya dikarenakan tidaklah seseorang membawa apa yang kau bawa ini pasti akan dimusuhi.
Kata Waraqah bin Naufal, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Ini duhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengeluarkan engkau atau mengusir engkau. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, maksud dari ucapan ini adalah tanbih. Ya, tanbih akan benarnya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai bentuk penekanan, ya, kuatnya pembenaran Waraqah bin Naufal terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul, ya, apa yang kau bawa ini tadi betul-betul hak, gitulah. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Maknanya, masa mereka ngusir aku di kampung halaman di kota Mekah dalam keadaan aku ini orang yang banyak melakukan kebaikan, orang yang terpercaya, masa diusir sih? Qala na'am, kata Waraqah, iya, betul. Ya. Walam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidaklah datang seseorang sama sekali membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan pasti nanti akan dimusuhi. Mananya ya Muhammad, tidaklah ada orang yang membawa apa yang engkau bawa seperti sekarang ini, pasti nanti akan dapat musuh. Wa in yudrikani qaumuka ansurka, kalau seandainya kaummu itu mendapati aku, niscaya aku akan menolongmu. Nasran mu'azzaron, dengan penolongan, dengan bantuan yang betul-betul kuat, ya. Thumma lam yanshab Waraqatu antufiya wa fataral wahyu. Kemudian belum lama, ya, Waraqah pun meninggal. Tidak lama dari situ Waraqah pun meninggal, kemudian wahyu pun tertahan, ya, terhenti. Selesai pembacaan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ini tadi. Adapun faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya, pada poin terakhir ini. Ini yang berkaitan dengan isi hadis dialog antara Rasul dengan Waraqah bin Naufal. Di sini ayolah ikhwah, antum perhatikan di sini Rasul ketika ngobrol dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal menyebutkan lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Kata Waraqah bin Naufal, tidaklah seseorang datang membawa seperti yang engkau bawa, pasti dia akan dimusuhi. Kau pengen jadi dai, ya, santri-santri pengen jadi dai tauhid, dai sunnah, pasti antum akan dimusuhi, pasti. Yang musuhi tadi terkadang yang menyakitkan adalah keluarga sendiri, ya benar. Sebagaimana Rasulullah SAW dimusuhi ketika di Mekah. Sudahlah, der. Nah, nului mamang. Tuh, mamang ini lebih duluan mamang tahu dibandingkan kau. Nah, kadang keluarga dewek yang musuhi. Makanya kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, ya, azhadun nas fil alim ahluhu. Orang yang paling enggan ngambil ilmu dari seorang alim adalah ahluhu, keluarga, kerabat dia sendiri. Ya, ini dakwanya para nabi, para rasul, pasti akan ada musuh. Wa kadzalika ja'alna lin nabi wa kadzalika ja'alnakum minal mujrimin. Gimana ada ayatnya? Aduan minal mujrimin itu. Wa kadzalika ja'alna. Di mana ayatnya? Zaki. Loh, apa guys? Aduam minal mujrimin, sebelumnya apa? Wa kadzalika ada lafaz aduan minal mujrimin. Apa guys?
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu pasti ada musuh dari kalangan orang-orang yang bejat. Yang jelasnya dakwah yang benar, dakwah yang mengajak kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak lepas yang namanya dari musuh. Kalau seandainya dakwah tersebut tidak dimusuhi, ya, diterima, fabiha wa ni'mah, maka itu nikmat. Namun sejarah telah mencatat tidaklah seseorang mendakwakan dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW betul-betul murni, pasti akan dimusuhi oleh masyarakat. Dan dalam hadis ini terdapat tasliyah lid-du'at wa talabatil alam, hiburan untuk para duat, para ustadz, para kiai yang berdakwah. Kalau seandainya dimusuhi oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, hakikatnya sebenarnya sudah ada orang yang dimusuhi sebelumnya, diusir dari majelis ta'lim, dari pengajian, dari suatu masjid. Nabi Muhammad diusir di mana? Di Mekah. Sedih beliau keluar dari Mekah, kampung halaman. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Mekah, anta ahabul biqa ilallah, anta ahabul ardi ilallah wa ahabul biqa ilayya. Wahai Mekah, engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabul biqa ilayya, dan bagian wilayah yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan dikarenakan kaummu yang mengusir aku tidak pergi dari sini. Tapi beliau pergi dari kota Mekah dikarenakan tidak memungkinkan untuk mendakwakan Islam di tempat tersebut. Kemudian faedah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah bahwasannya Waraqah bin Naufal adalah orang yang pertama sekali beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi nabi. Ya, ketika beliau diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali beriman. Waraqah bin Naufal pertama kali beriman dari kalangan rijal. Adapun dari kalangan perempuan, Khadijah. Namun setelah beliau diangkat menjadi rasul, sebagian para ulama menyebutkan jaraknya sekitar 3 tahun. Ada yang menyatakan sekitar 2 tahun setengah. Setelah kejadian ini beliau diangkat jadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Nah, ketika terangkat beliau menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir tersebut, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya para ulama menyebutkan awwalu man amana bin Nabi SAW minar rijal Abu Bakar As-Siddiq, mananya ba'da risalah. Adapun qabla risalah ba'da nubuwah yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal tadi apa? Beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW qabla ar-risalah ba'da nubuwah, setelah diangkat menjadi nabi namun sebelum diangkat menjadi rasul. Kemudian juga di sini ada faedah sikap seorang muslim, ya, yang baik, sebagaimana Waraqah bin Naufal ini tadi adalah berupaya untuk menolong, membantu orang-orang yang membawa dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Membantu dakwah tersebut bisa dengan ilmu. Bagaimana dengan ilmu? Ya, diajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin. Dia punya ilmu dengan ilmu. Dia tidak punya ilmu, namun dia punya al-jah, kedudukan, punya posisi, jabatan. Dia gunakan jabatan tadi untuk membantu orang-orang yang mendakwakan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dengan jabatan. Misalkan kebetulan dia diangkat sebagai ketua masjid, dia pinjami masjid, dia izinkan, dia lindungi pengajian tersebut. Atau dengan bimalihi, dengan harta. Dia tidak punya jabatan, jangankan nak jadi ketua masjid, ya kan? Dia sholat di masjid itu pun sumpek, itu kan, banyak dibenci masyarakat, namun dia punya banyak duit. Bantu dakwah tadi dengan mal, apapun yang bisa dia bantu, bantukan.
Kemudian faedah juga yang bisa diambil faedah dalam hadis ini, yaitu tindakan Rasul alaihi salatu wassalam ketika di masa jahiliyah. Memang beliau dikenal sebagai akhlak yang baik. Dikenal sebagai akhlak yang baik itu sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Terbukti pernyataan Khadijah kan, ini kan baru turun wahyu, baru semalam turun. Khadijah ngomong, engkau tuh begini, 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 begini. Berarti memang akhlaknya Rasul sebelum diangkat menjadi nabi adalah orang yang baik. Jangan ada mengatakan Rasul itu preman dulunya, sebelum diangkat menjadi nabi adalah orang yang sesat. Apa dalilnya? Wa wajaka dhalan fahada. Ya enggak? Ditanya apa dalilnya? Wa wajadaka dhalan fahada. Kami mendapati engkau dalam keadaan sesat, lalu kami beri petunjuk. Coba lihat di tafsir, Mang. Belajar bahasa Arab, lihat tafsir dulu. Dimaksud sesat di sini sesat di mana gitu loh. Berarti kan Rasul sesat sebelum beliau diangkat menjadi nabi, disamakannya seperti kaum musyrikin. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah, Rasul alaihi salatu wassalam masih berada di atas fitrah. Tidak ada seorang nabi pun yang beragama dengan agama kaumnya. Tidak ada seorang nabi pun yang terjatuh pada kesyirikan bil ijma', dengan kesepakatan. Ana baca di kitab Al-Imta' karya Ahmad ibn Ghanim Al-Asadi. Di awal-awal beliau menyebutkan ijma' ulama, diantaranya Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya menyebutkan ijma' para ulama bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah terjatuh pada kesyirikan walaupun sekali. Ya, dan ini yang tepat, yang benar. Adapun disebutkan di sebagian buku, ya, sebagian buku ada salah satu buku namanya judulnya Al-Iman bir Rusul. Dia menyebutkan bahwasannya memungkinkan para nabi tersebut terjatuh pada kesyirikan, kekufuran sebelum diangkat menjadi nabi. Ini kurang tepat. Yukhalif al-adillah wal ijma', menyelisih dalil dan juga ijma'. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah terjatuh pada kesyirikan. Terbukti di sini. Ketika penduduk Mekah banyak yang melakukan kesyirikan, beliau mengasingkan diri dan yatahannas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilham. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari kisah ini tadi, ketika terjadi suatu permasalahan, terjadi insiden yang membuat kita itu mengkhawatirkan, maka yang afdol dan yang disyariatkan adalah ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama. Lihat di awal-awal wahyu, Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah SAW rujuk kepada ulama. Siapa itu? Waraqah bin Naufal. Ya. Makanya ar-rujuk ilal ulama adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebiasaannya kaum munafikin apabila datang kepada mereka langsung mereka sebarkan. Ada berita datang kepada mereka tentang berita kebaikan, berita menakutkan, langsung mereka sebarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul, kalau seandainya berita tersebut dikembalikan kepada Rasul, au walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum, dan kalau seandainya dikembalikan kepada ulil amr di kalangan mereka, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang tersebut akan bisa mengambil istinbat dari kejadian tersebut, ditimbang, ditinjau mana yang tepat. Makanya ketika ada sesuatu yang membuat kita resah, membuat kita
tidak tenang, maka dikembalikan kepada para ulama. Jangan bertindak sendiri. Nah, dari sini mungkin bagi kita yang di mana mau jumpa ulama ya kan susah, minimal kembalikan kepada gurunya antum. Ya, tanyakan. Ya, jangan nebak-nebak dewek, nerka-nerka dewek. Lihat Khadijah ketika dicocokkan minta nasihat kepada Waraqah bin Naufal mengajak Rasulullah SAW, ternyata dapat nasihat, dapat ilmu dari Waraqah bin Naufal. Faedah yang berikutnya, ini yang bercerita ini Aisyah, ya apa enggak? Ya kan? Hadis ini riwayat siapa? Aisyah. Ya. Padahal Aisyah kan belum dinikahi sama Rasul. Dari mana Aisyah tahu? Ya enggak? Ya Mas Lam? Ya enggak? Ya kan Mas Ujang? Ya kan? Dari mana Aisyah tahu? Ada dua kemungkinan kata para ulama. Bisa jadi Aisyah dengar dari sahabat yang lain. Kalau dengar dari sahabat yang lain, berarti ini namanya mursal. Ya pada mursal. Ya. Mursal itu tidak langsung dengar dari Rasul, tapi ada perantara. Namun mursalus sahabah makbulah. Mursalnya sahabat itu diterima. Laisa min qismi dhaif, bukan termasuk bagian hadis yang dhaif. Mursalus sahabah. Kecuali sahabat yang dia lahir dalam keadaan masih kecil seperti Muhammad bin Abi Bakar, itu dianggap mursal mukhadram, mursalnya tabi'in kabir. Namun ada kemungkinan yang kedua, Aisyah ini dengar langsung dari Rasul. Kenapa? Dikarenakan Aisyah bininya Rasul. Bisa baik Rasul ceritakan, aku dulu awal-awal, misalkan mungkin baik kan, Cak Yusuf misalkan kan tanya sama istrinya, Cak mana kakak dulu awal-awal bisnis beras jalur ini tadi. Cerita Yusuf dulu tuh cak ini itu tadi. Kadang seperti itu kan, ya Reza ya, ceritakan pengalaman masih bujang dulu. Dulu awalnya nak begawi di Busrin dulu, iseng-iseng baik dulu tuh. Nah, kadang seperti itu kan, cerita pengalaman masa-masa lalu. Ya memungkinkan Rasul cerita langsung dengan Aisyah, sehingga Aisyah langsung dengar dari Rasul. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasannya bahasa Injil adalah bahasa Ibraniyah. Dulu bahasanya bahasa Ibrani. Di sini kan disebutkan fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Si Waraqah bin Naufal nulis Injil tersebut dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau bahasa Al-Quran dengan bahasa Arabiyah, kalau bahasa Taurat dengan bahasa Suryaniyah. Ya, itu tadi. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dari faedah hadis ini, kisahnya Waraqah bin Naufal ini tadi. Bahwasannya malaikat yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah malaikat yang turun kepada Musa alaihissalam. Ini hadis ini menegaskan bahwasannya malaikat Jibril adalah memang malaikat yang diutus oleh Allah SWT menyampaikan wahyu kepada setiap para nabi. Jadi tidak ganti-ganti. Ya. Dari Nabi Musa sampai Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, yang membawa wahyu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian hadis yang bisa faedah yang bisa diambil faedah dari hadis ini, atau faedah yang bisa diambil ya dari hadis ini, wujubul iman bil malaikah, wajibnya beriman dengan malaikat. Kan malaikat itu ada kan? Itu tadi. Ini bentuk kewajiban beriman dengan
malaikat. Wallahu ta'ala alam shawab ya ikhwan. Kalau antum mau baca amati hadis ini banyak sekali faedahnya. Ya, banyak sekali faedahnya. Ya. Itulah yang bisa diambil dari faedah dari hadis ini. Katanya Al-Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini rahimahullah ta'ala, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, ma'rifatu ma'anil hadis nisful ilmi. Ma'rifatu ma'anil hadis nisful ilmi wa ma'rifatu ilmi rijal nisful ilmi. Mengetahui makna-makna hadis adalah separuh ilmu, sedangkan mengetahui ilmu rijal adalah sebagian dari ilmu. Makanya belajar Sahih Bukhari ini tadi mengumpulkan makna dari hadis ini, kemudian mengumpulkan ilmu rijal. Tapi jujuran baik, kalau anak secara pribadi berat, cuman mau dicoba. Ya, pernah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, walaupun mungkin tidak selesai ya, dulu tidak selesai, cuman agak berat. Harus murojaah perawi, baca banyak referensi, ya. Cuman kita coba. Ya. Makanya di Palembang mungkin tidak banyak, ada yang belum ada ustaz-ustaz yang buka kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang agak berat. Ya. Harus banyak referensi. Kita coba. Itulah yang bisa disampaikan. Ya, selebihnya mungkin dengan berjalan waktu antum akan bisa mengambil faedah dari hadis ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, cukup. Yang nak belajar bahasa Arab, itulah tadi waktunya. Untuk pekan depan